Harus sadarlah, jangan lagi hidup dalam mimpi. Hari ini rakyat minta pertanggungjawaban Anda terhadap berbagai aktivitas yang sudah Anda lakukan. Karena selama ini kan selalu cari alasan. Hari ini jangan berikan alasan, bukti yang diperlukan oleh rakyat. Rakyat hari ini sedang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel PTEN, tepatnya episode ke-24 tahun kedua, Kamis 11 November 2021. Bagi rekan lon yang di rumah yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar dan yang positif pastinya, dan pasti pakai akun asli ya, jangan akun palsu. Nah, rekan lon, tengah viral ya tentang investor Uni Emirat Arab Murban Energi yang direncanakan menanamkan modal di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, menunda penandatanganan nota kesepakatan MOU dengan pemerintah Aceh dan Indonesia. Penandatanganan MOU itu awalnya direncanakan pada tanggal 2 November 2021, namun sampai waktu tersebut pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia masih belum mendapatkan respon dari Murban Energi. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang investor atau calo, benarkah pemerintah Aceh kena prank? Bersama narasumber kita hari ini sudah hadir di studio PTEN, Bapak Dr. Taufik Ar-Rahim SE, MSI, Akademisi Unmuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, ini udah sering ke PTEN nih, Pak ya, untuk memberi respon-respon positif terkait isu-isu Aceh nih, Pak ya. Iya. Oke Pak, baik, ini terkait tentang investor Pak ya, yang katanya akan ada banyak investor asing datang ke Aceh. Ini banyak masyarakat juga kecewa. Kenapa gagal nih Pak? Kalau akan, saya pikir dari dulu akan terus ya. Persoalannya kan sekarang perlu realitas. Yang realitas itu investor sudah ada. Juga termasuk ya kalau kita bicara secara akademik, itu kan empirik yang diperlukan. Bukti-bukti bahwa sudah ada investor. Jadi kalau kita masuk ke dalam lebih jauh, ada istilahnya evidence based analysis. Evidence based analysis itu yang dianalisis adalah bukti-bukti aktivitas yang sudah dapat dibuktikan, sudah bergerak, sudah mendukung, sudah menjadi stimulus ekonomi bagi perekonomian makro Aceh. Nah, hari ini yang sudah banyak yang melakukan MOU, itu banyak yang gagal kan. Tidak ada realisasi aktivitas untuk melakukan aktivitas produksi secara ekonomi. Demikian juga yang sudah pernah ada pun harus keluar, hengkang dari Aceh. Itu sudah terbukti. Termasuk semen Lawung umpamanya, Kek Ladong, yang di Ladong itu, kawasan ekonomi Ladong itu juga sudah berangkat, mereka sudah beraktivitas. Persoalan yang paling mendasar adalah infrastruktur dasar itu tidak tersedia. Jadi hanya menyatakan bahwa tanda tangan MOU, mereka melakukan aktivitas produksi, tapi fasilitas dasarnya tidak tersedia. Termasuk kalau yang di Ladong itu pagarnya tidak ada, fasilitas air harus dipikirkan oleh pengusaha, listrik, termasuk tanah yang masih tidak jelas kepemilikannya, apakah sudah selesai seluruhnya dibayar oleh pemerintah Aceh atau tidak, sehingga masyarakat itu masih bebas keluar masuk. Bukan saja manusia yang masuk, sapi juga bebas keluar masuk kan tidak ada pagar yang di Ladong itu. Iya, benar. Sama juga seperti yang dilakukan di Lawung, pabrik semen Lawung. Itu persoalannya juga persoalan tanah, juga ada persoalan-persoalan lain yang tidak clear sebelum MOU, tapi dipaksakan untuk melakukan MOU ternyata ya gagal. Nah, demikian juga yang di Pulau Aceh, yang hampir hari itu ya di MOU juga energi panas bumi di Selawah, itu juga belum ada MOU. Jadi kalau cerita kita nggak bicara hari ini. Janganlah rakyat Aceh dibawa dalam mimpi-mimpi, halusinasi bahwa nanti Aceh itu akan makmur, sejahtera. Itu enggak. Seperti angin surga lah Pak ya. Iya, kita nggak tahu juga bagaimana rasanya angin surga Pak. kan. Ini terkait seperti itu, apakah Anda menilai bahwa pemerintah Aceh tidak melakukan kajian analisis terlebih dahulu terkait tentang investor ini Pak Taufik? Ya, kita nggak tahu, mungkin mereka ada. Persoalannya ini kan kapasitas kerja, profesionalitas kerja yang dituntut.
terhadap pemerintah Aceh. Nah, kalau yang seperti ini seharusnya mereka punya konsultan ahli, konsultan akademik yang tahu persis tentang investasi. Apalagi kalau sudah melibatkan multinational corporation. Ini kan PT Murban Energy ini kan multinational corporation, MNC, yang dia sudah main antar negara, antar wilayah, antar benua. Ini juga perlu. Mereka bukan orang bodoh, jangan ditipu-tipu. Mereka tahu, mungkin saja mereka sudah melakukan feasibility study untuk analisis evaluasi proyeknya kan. Ini BC ratio-nya berapa? Mereka sudah hitung gitu. Jadi jangan dibodoh-bodohin. Nah itu karena tidak dibodoh-bodohin rakyat lagi. Jadi bukan lagi cerita akan kita hari ini bahwa kalau memang ruang publik, ruang ekonomi, ruang aktivitas produksi sudah dibuka, ya artinya ini harus serius yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, melakukan stimulus terhadap aktivitas ekonomi Aceh. Dan hari ini sangat menjadikan ya, baru kemarin dirilis oleh BPS, Badan Pusat Statistik, pengangguran di Aceh naik 280.000 itu orang. sejak pandemi ya Pak? Itulah yang rilis kemarin, berarti kan selama pandemi. Artinya bukan usia kerja, tapi tenaga kerja menganggur 280.000 orang lebih di Aceh. Rilis kemarin itu ini dilakukan BPS. Sangat signifikan ya Pak Ya, Taufik, sangat signifikan. Pertumbuhan ekonomi Aceh hari ini 2,82%. Nomor 2 sedikit di atas Bengkulu, 2,47. Artinya kalau Sumatera ini berapa provinsi? Kalau hari itu termiskin di Sumatera, hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi nomor 2 terendah di Sumatera. Nah ini kan signifikan dengan kalau memang investor itu hadir, aktivitas produksi sudah jalan, siklus ekonominya berjalan sebagaimana diharapkan, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga akan mendorong percepatan pembangunan maupun ekonomi yang ada di Aceh. Itu bisa berinfek kepada berbagai sektor lainnya kalau memang aktivitas ekonomi itu jalan. Oke Pak Taufik, terkait tentang Murban Energi ini kan kemarin pemerintah Aceh pergi ke Dubai. Ya. Seharusnya menandatangani MOU itu seperti apa? Kok bisa gagal gitu loh di tengah jalan? Apa ada sesuatu seperti itu? Saya nggak tahu ya apa bilang gagal, karena ada yang sudah ada bapak-bapak itu ngomong bukan gagal, katanya ditunda atau itu wajar. Nah, mereka itu bukan orang bodoh, itu multinational corporation. Pasti mereka sudah mengkaji semua. Apa yang berkaitan dengan energi, berkaitan dengan investasi yang harus dia tanamkan di Aceh. Uang yang mereka akan gelontorkan itu bukan sedikit kan, 35 juta US dollar, setara dengan 7 triliun lebih rupiah. Iya. Ya, itu bukan uang kecil. Masa mereka akan membuang uang begitu saja? Mereka juga sudah pelajari sejak ada keinginan untuk melakukan investasi di Aceh. Mereka sudah mengirim orang. Mereka kan nggak resmi menyatakan ada orang yang melakukan feasibility study, atau melakukan kajian-kajian analisis yang berkenaan dengan proyek kalau dibangun di Aceh itu apa manfaatnya. Bukan saja manfaat ekonomi, juga manfaat sosial kan. Ada istilahnya benefit dan benefit cost-nya itu juga akan dipertimbangkan untuk sebagai keputusan bijak untuk melakukan penanaman modal di Aceh. Nah, kemarin itu saya nggak tahu apa gagal atau enggak. Yang jelas bahwa dari 14 yang ditandatangani, 1 tidak ditandatangani karena mereka juga mengambil momen kan. Momennya ada Presiden Republik Indonesia hadir di Dubai Expo itu. Iya, Dubai Expo. Abu Dhabi Expo. Jadi mereka tidak membatalkan itu kan juga bukan asal jadi. Nah, kenapa tidak pemerintah Aceh menggunakan diplomat yang ada di Abu Dhabi, atau minimal mahasiswa Aceh yang ada di sana lah kan, sehingga mereka ikuti itu proses selama 6 bulan, 7 bulan atau setahun yang berlaku selama ini sejak mereka akan melakukan penanaman modal di Aceh. Ya, mereka harus melakukan itu. Jadi tahu perkembangan terakhir. Nah, untuk berangkat sana juga perlu
perlu surat-surat visa kan, itu kan bukan diurus, bukan baru diurus, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Nah itu tidak berlangsung, mungkin terlalu banyak agenda rahasia mungkin pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menurut Anda terlalu banyak agenda rahasia? Iya, orang tidak boleh tahu, sementara mereka pakai uang APBA untuk bisa berangkat ke sana. Itu uang negara yang otomatis juga berasal dari rakyat. Harusnya pemerintah lebih terbuka gitu informasinya. Iya, kepada lebih terbuka. Tapi selama ini tidak. Iya, kita nggak tahu berapa jumlah yang berangkat. Ini ada orang-orang yang terjebak dengan kepentingan untuk berangkat ke Abu Dhabi. Ya, ini kalau memang itu agenda birokrasi atau SKPA atau dinas yang tanggung jawabnya pada eksekutif gubernur, ternyata ketua legislasi Aceh juga ikut berangkat, disembunyikan. Wakil ketua DPRA juga ikut berangkat. Ini kan terjebak. Seharusnya mereka harus menjalankan fungsi kontrol. Tapi bagaimana menjalankan fungsi kontrol sementara mereka juga terlibat dalam keberangkatan ke Abu Dhabi? Siapa yang seharusnya berangkat ini, yang wajib berangkat gitu untuk melakukan MOU ini, Pak Taufik? Ya, saya pikir wakil DPRA misalnya berhak pergi atau tidak pantas seperti itu. Ya kalau mereka pergi kasusnya seperti ini, siapa yang kontrol anggaran? Seharusnya oke lah kalau gubernur. Kalaupun dinas, itu kan BPMA, penanaman modal Aceh. Benar. Nah sekarang ini dikoordinir, jelas orang banyak tahu dilakukan oleh Dinas Pariwisata karena mereka buka bot pameran di sana. Saya dengar bot pameran itu juga tidak ada orang singgah satupun. Apa permasalahannya itu Pak Taufik? Mungkin tidak ada daya tarik memang. Orang mau datang ke rumah kita itu kan rumah kita ada daya tarik. Orang datang ke kedai kita, ke kios kita karena kios kita itu ada daya tarik. Kalau barang kan hampir persis sama semua dengan orang yang kita jual, paling bonbon. Kalau ada yang suka merokok, ada rokok. Iya. Yang terlalu spesial di kios kita itu, di booth kita, di ruang pameran kita itu apa? Kenapa orang tidak tertarik untuk hadir dan singgah di situ? Ini juga jadi tanda tanya. Apakah desainnya tidak bagus, atau keramah tamahannya tidak ada, atau tujuan ikut ke situ juga tidak punya tujuan yang pasti, atau sekedar membuat booth pameran, diharapkan orang masuk tanya, juga mungkin selama ini kan orang melakukan promosi bukan saja melalui booth pameran. Benar. Sekarang kan digital. Iya. Orang bisa menyampaikan informasi secara digital dan lain sebagainya. Kalau informasi yang efektif itu kan bagi wisatawan itu dari mulut ke mulut dibandingkan dia harus baca sendiri. Iya. Dari orang yang pernah pergi ke situ dia akan menyatakan apa yang sebenarnya. Oke, artinya Pak Taufik Anda menilai Dinas Pariwisata gagal dalam menarik minat pariwisata untuk datang ke Aceh ataupun gagal di Dubai Expo. Karena memang tidak karena ini kan baru rencana kan, baru MOU kan, gagal melaksanakan Expo. Saya pikir nggak tahu juga ini yang tanggung jawabnya siapa. Penanggung jawab pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dari APBA ini siapa? Dia jangan tutup atau bersembunyi di belakang itu. Dia harus bertanggung jawab. Ini uang APBA, uang negara juga berasal uang rakyat. Atau ya Pak Taufik ya. Ya, atau lebih sederhananya kita rakyat, kenapa rakyat terlalu ribut, sibuk, atau berapa pemerhati, pengamat terlalu sibuk. Ya pakai uang rakyat. Atau bisa saja kan kita minta KPK atau penegak hukum tangkap mereka itu karena gagal menggunakan uang rakyat untuk kepentingan jalan-jalan ke Abu Dhabi. Boleh kan? Benar. Boleh kan? Nah, mereka mau bilang apa? Ya, baik pemirsa yang di rumah jangan lupa ya tonton terus di channel PTM dan juga share, subscribe, dan kita tahu bahwa anggaran yang dipakai oleh pemerintah Aceh itu adalah berasal dari anggaran pemerintah Aceh sendiri ataupun APBA untuk pergi ke Dubai, tapi itu tidak transparan kepada publik. Kemudian ini Pak Taufik, berapa sebenarnya anggaran yang dihabiskan untuk pergi ke Dubai? Ini pulang pergi. Saya nggak tahu berapa miliar ya, jelas miliar itu, karena ini bukan yang pertama.
Ini bukan yang pertama Bukan. pemerintah Aceh untuk ke Dubai. Bukan. Ini berapa kalinya nih Pak Taufik? Ini nggak salah saya, kalau tidak salah saya ini yang ketiga ya. Yang ketiga, sebelumnya urusan yang sama? Sama, urusan yang sama kan? Dubai Expo atau MOU? Bukan mau katanya mau mengundang investor. Mengundang investor. Nah, investornya sudah datang, sudah sampai ke Pulau Banyak, ke Singkil yang berkaitan dengan yang MOU kemarin itu. Iya. Mereka sudah disajikan makanan laut, ikan laut, udang laut, itu yang besar-besar itu. Tapi ya mungkin mereka ada pertimbangan lain, bukan hanya sekedar dibius dengan makanan atau diperlihatkan. Saya sudah pernah sampai ke sana, itu wah, luar biasa memang. Air lautnya saja hijau, yang bukan ke tengah, di samping bot kita itu sangat hijau. Baik, atau apa di yang samping pelabuhan. tertariknya Aceh Singkil, maksudnya menarik perhatian dari Dubai Urban Energy. Urban Energy ini, Pak Taufik? Saya pikir bukan hanya tertarik, mungkin sudah diarahkan ke sana. Kita nggak tahu ada misi lain lagi, nggak tahu. Itu terlepas dari kajian yang berkaitan dengan investasi. Karena antar satu sektor, elemen maupun kegiatan dengan masyarakat itu kan saling terkait. Dia terintegrasi semuanya. Oke. Kita kan nggak bisa lepaskan, ada masalah apa. Kenapa ini tidak jadi ditandatangan? Mungkin ada pertimbangan, ada kajian-kajian khusus yang dilakukan Urban Energy di sini yang diberangkatkan dari Abu Dhabi, orang tidak tahu. Mereka lakukan itu, bisa saja apakah orang sini, orang setempat, atau orang yang datangkan. Kalau dari sana kan nampak sekali orangnya kan, muka Arab nanti kan, Iya, enggak dipakai orang di sana, sama juga. Kalau kita mengutus orang sana, kita juga harus punya strategi untuk mempelajari kenapa, sehingga pada saat momen kemarin, ini ada yang bilang tanggal 2 November, ada yang bilang 4 November tanda tangan, karena kebetulan dan bersamaan dengan hadirnya Presiden Indonesia di Abu Dhabi kan. Ya, itu kan dianggap sebagai momen yang paling strategis, paling high, paling bergengsi. Sehingga karena ada hadirnya kepala negara. Harusnya itu penundaan itu tidak terjadi ya? Ya, seharusnya tidak terjadi. Apakah penundaan atau tidak ada sama sekali juga kita nggak tahu. Ya. Hari ini orang yang berbicara tunda itu dia tidak ikut ke sana. Itu bahasa dia saja. Tapi jubir mengatakan ini tunda, Pak, bukan gagal. Dia kan tidak ikut ke sana. Memang dia di sana, dia tahu proses itu. Ini mengada-ngada juga dia ini. Saya pikir ini ditangkap aja lebih bagusnya seperti itu. Yang bersuara juga tidak mau, Pak ya. Oke, Pak, dari tadi Anda mengatakan bahwa investor asing datang ke Aceh itu dari tahun ke tahun gagal. Apakah tidak ada satu investor pun yang memang berhasil untuk menanamkan modalnya di Aceh? Saya pikir kalau yang asing nggak ada. Mobil oil juga sudah berangkat kan. Itu yang pabrik semen itu Inggris ya. Itu masih bertahan, bukan baru, tapi sudah lama. Yang di mana lagi ada investor asing. Yang Pulau Aceh gagal. Sabang bagaimana? Katanya kalau Aceh itu diminati ada 4 negara nih, Malaysia, India, Cina, dan juga Arab dan mereka bukan orang bodoh, mereka buat kajian itu. Ini kan hanya tadi katanya angin surga. Saya pikir nggak tahu juga apa angin surga, angin neraka itu. Mereka selalu mengatakan akan datang investor, akan datang investor. Akan itu sampai kapan? Sampai kiamat. Jabatan gubernur ini 6 bulan lagi. Nah, Juli sudah habis. Apakah sama dengan pemimpin sebelumnya, Pak Taufik? Investor gagal terus juga? Iya. Artinya yang dulu juga gagal. Iya, iya. Nah, apakah yang menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan di Aceh itu sangat tidak capable? Saya juga wallahualam kan. Mereka dipilih. Atau sistem diplomasinya mungkin yang gagal, Pak Taufik? Bisa jadi. Sistem diplomasi kan bisa menggunakan orang-orang Aceh yang ada di sana, mahasiswa Aceh yang ada di sana, atau orang Indonesia, atau kedutaan bisa dimanfaatkan. Mereka kita berikan insentif, jangan no thank you juga. Mereka kan hadir itu untuk bekerja, untuk memikirkan tentang keberhasilan MOU dan investor yang ada di Aceh. Kalau no thank you itu kan capek udah kerja nggak ada apa-apa, terima kasih pun tidak.
Baik, berarti artinya ketika memang sudah gagal, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh, tapi juga menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Nah, selama ini Dinas Pariwisata melakukan apa saja nih, Pak Taufik? Tidak ada? Teknisnya dinas teknis bukan pariwisata, penanaman modal. Dinas pariwisata itu teknis di bidang pariwisata. Ya. Yang bertanggung jawab gubernur. Dia bertanggung jawab di Aceh ini. Hari ini dia mau tidak mau orang akui tidak akui, dia adalah gubernur Aceh. Dengan SK resmi sudah dilantik oleh Kemendagri. Dia yang harus bertanggung jawab. Bukan tingkat kepala dinas. Itu buang badan namanya. Yang selama ini juga jadi masalah selalu harus buang badan ya. Sampai pada hal yang seperti ini gubernur juga harus buang badan. Saya pikir jelas bahwa gubernur tidak punya kompetensi kalau begitu dipertanyakan orang. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus menyatakan resmi, saya bertanggung jawab terhadap gagal atau tidaknya investor kali ini. Berani nggak dia keluarkan statement itu? Itu baru gentleman. Jangan cari-cari alasan menunda atau ada masalah, ada persoalan insentif pajak. Kalau itu bicara itu kita bicara mengkaji tentang investasi secara keseluruhannya. Hari ini yang berhasil menanamkan atau mengundang investor asing ke Indonesia itu Indonesia bagian timur. Mereka memang ada tax holiday, baik 6 bulan maupun 1 tahun bahkan 2 tahun sehingga investor datang. Di Aceh ini kan tidak. Itu harus dikeluarkan lewat sebuah keputusan tax holiday. Oh iya, tapi ini menjadi kontrol juga. Kemarin sempat Pak Sandiaga Uno datang ke Aceh untuk membantu investor itu agar terjadi gitu. Kemudian juga pemerintah, apakah ini hanya sebatas harapan atau impian saja? Saya karena saya tidak dengar langsung, tidak ikuti secara pasti, saya nggak bisa mengatakan itu hanya berikan harapan atau bukan, karena memang tugas mereka mungkin ya, kita akan panggil ini, kita akan panggil itu kan tugas. Nah, kalau kerja pemerintahan itu dianggap berhasil, kita sudah laksanakan ini indikator keberhasilannya, itu baru boleh diumumkan. Itu sama juga kalau umpamanya ada anak muda, saya akan kawin tahun ini, atau saya kawin tahun yang akan datang, akhir tahun, ternyata nggak kawin-kawin. Sama juga kan intinya. Iya benar. Itu kan menghayal aja kerjanya kan. Jadi jangan lagi membawa kehidupan rakyat ini dalam halusinasi atau ilusi atau mitos bahwa perekonomian kita akan naik dengan adanya pariwisata. Enggak juga, tapi persoalannya hari ini penanam modal investor yang bidang pariwisata itu juga gagal untuk masuk. Mereka juga melakukan kajian. Itu multinational corporation. Mereka kan perusahaan internasional itu. Bukan perusahaan gampang pungin gitu. Baik Pak Taufik, kenapa pemerintah Aceh tidak memperdayakan ini pengusaha lokal yang kita tahu mereka mempunyai ratusan miliaran anggaran? Saya pikir pengusaha lokal banyak nggak percaya dengan pemerintah Aceh sekarang ini. Nggak percaya. Distrust mereka itu, mereka lebih banyak menanamkan modalnya ke provinsi tetangga, ke Jakarta, ke daerah lain, dibandingkan menanamkan modal, melakukan investasi ke Aceh. Secara teoritis itu kan aktivitas faktor produksi itu kan modal, tenaga kerja, sumber daya alam, kan? Dan entrepreneur. Tapi entrepreneur itu kan punya keputusan untuk melakukan modal, menambah tenaga kerja di sini atau tidak, kan? Keputusan entrepreneur, keputusan pengusaha. Jadi nggak bisa dikatakan ya, kalau tidak menanamkan modal di Aceh, mereka ambilkan keputusan. Ada faktor lain, umpamanya infrastruktur tidak cukup, infrastruktur dasar tidak, atau keamanan, stabilitas keamanan tidak terjamin, mereka tidak akan mau buang-buang uang ke Aceh. Termasuk pengusaha Aceh itu sendiri, karena ada beberapa pengusaha Aceh yang melakukan diaspora ke tempat lain kan. Iya benar. Apakah itu penyebab utamanya? Mungkin tidak amanan. Saya lihat mungkin Aceh aman-aman aja nih, udah pasca konflik. Alhamdulillah aman, tapi bisa saja kondisi bisa diciptakan kontra intelijen kan.
Kita nggak tahu. Untuk ke depan orang nggak tahu kan. Kita tahu selama kita masih hidup hari ini, ya kita tahu kejadian hari ini. Padahal dengan sumber daya alamnya Ya, resource kita cukup berlimpah. Banyak, berlimpah, beragam, banyak jenis, dan sangat memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka tidak memiliki nilai tambah bagi ekonomi Aceh. Termasuk mungkin ya manajerial kepemimpinan Aceh itu tidak mampu mengelola sumber daya alam Aceh yang bisa menguntungkan Aceh, menguntungkan rakyat Aceh. Kalau hanya menguntungkan sekelompok orang, memang kita tahu hari ini ada karena pemimpin eksekutif dan legislatif itu kan pemimpin politik ya. Benar. Jadi kepentingan oligarkinya juga banyak di Aceh ini. Seperti itu, banyak ya kompleks permasalahan Ya, yang kompleks. Aceh soal Ya, investor ya. ini, Ya. Pak Taufik. Tapi ini terkait tentang gagalnya investor datang ke Aceh. Anda menyetujui bahwa pemerintah kali ini kena prank nih Pak dengan investor asing sesuai dengan tema kita. Istilah anak muda itu saya juga nggak paham betul apa arti prank ya. Prank itu ditipu gitu atau dikerjain gitu Pak. Iya. Bisa kita sebut seperti itu? Saya pikir tidak sebatas itu. Ini bukan hanya sekedar prank. Pemerintah Aceh juga sudah menipu rakyat Aceh, saya anggap ini. Membodohi, menipu, dan mengerjai rakyat Aceh. Kalau seandainya investor itu tidak jadi? Tidak jadi, ya. Selama ini mereka sudah pergunakan uang rakyat ya, melalui APBA. Itu mereka camkan betul-betul. Apakah investor gagal kemari dosa besar? Tidak. Mereka menggunakan uang rakyat untuk kepentingan sampai di sana hanya selfie. Apalagi ada bawa dayang-dayang, informasi dan lain-lain sebagainya. Kan tertutup ini. Berapa orang-orang berangkat nggak ada yang tahu kan? Iya benar, nggak ada yang tahu. Tidak, Kenapa dipublikasikan Pak Taufik? Harusnya kan transparan. Iya, transparan. Ini menggunakan uang rakyat harus transparan. Sudah pakai tiket pulang pergi, penginapan hotel, akomodasi di sana, dan termasuk SPPD, itu kan sudah dihitung semua. Diperkirakan miliaran uang yang sudah mereka pakai. Apakah untuk kali ini atau sebelumnya itu bersambung, tapi yang jelas uang yang berkaitan dengan diplomasi Murban Energy ini saya pikir sudah miliaran. Ini bukan yang uang tidak harus dipertanggungjawabkan. Kalau uang rakyat itu Rp1, uang negara itu Rp1 saja harus dipertanggungjawabkan. Saya pikir tepat KPK segera tangkap mereka yang menggunakan uang rakyat dengan semena-mena. Ini kan semena-mena. Dan harus dipertanggungjawabkan. Laporkan, berikan laporan yang sebenarnya. Mereka harus berikan laporan, sampai sini berikan laporan. Termasuk kita harus tahu kenapa tidak jadi ditandatangani. Karena itu momen besar, ada presiden di sana. Artinya masyarakat juga harus tahu ya. Harus tahu, jangan disembunyi-sembunyikan. Atau memang mereka punya agenda tersembunyi kan. Itu dicurigai ya, seperti itu. Jadi Pak Taufik, Anda tidak tahu sama sekali dinas apa aja yang pergi bersama Pak? Saya dengar ada beberapa SKPA, kepala SKPA. Siapa aja tuh Pak? Saya nggak tahu. Saya dengar ada beberapa kepala SKPA, eksekutif dengan pasangannya. Udah itu legislatif juga terlibat, ada yang hadir. Apakah dengan pasangan, wallahu alam. Yang jelas ketua DPRA hadir, wakil ketua yang jelas baru 2, apakah yang lain tidak hadir? Karena kan wakil ketua DPRA kan nggak rame. Padahal ketua DPRA baru diperiksa KPK Pak. Itu nggak ada kaitan dengan ini, ya, benar, kaitan Pak. Lain lagi. Baik Pak, seperti yang kita tahu pembangunan pabrik semen di Laweng itu investasinya hampir 5 triliun. Dan juga gagal hingga sekarang. Aset-aset yang di lokasi tersebut gimana nih Pak? Saya pikir masih terbengkalai di sana. Artinya tidak dirawat? Siapa yang rawat? Manajemen nggak ada di situ lagi, sudah berangkat semua kan. Rakyat menjadi apa? Paling kandang sapi lagi nanti. Tidak ada yang ngurus itu. Nanti orang masuk sembarangan bilang pencuri kan. Kalau rakyat masuk. Itu nggak boleh ya. Itu mungkin mereka masih merasakan itu milik mereka, harta mereka. Tapi manajemennya nggak ada, saya pikir keamanan juga nggak pun jaga kalau nggak ada kegiatan, aktivitas produksi. Oke, baik Pak Taufik, mungkin untuk terakhir kali ini mungkin banyak di media massa yang saya baca, Aceh dijadikan sebagai magnet ekonomi dunia. Seperti itu. Apa saja boleh dibilang. Apa saja boleh dibilang. Boleh magnet, boleh permata, boleh apa lagi. Intan dunia. Pokoknya kita bilang-bilang aja lah. Orang tidak tertarik juga ke Aceh. Kecuali memang ada pemerintahan yang kuat, yang benar,
undang-undang dan aturannya memang jelas, itu mungkin orang akan hadir ke Aceh untuk melakukan investasi dan aktivitas produksi. Kalau tidak, itu kan hanya mitos-mitos saja kan. Mitos ya, seperti yang kita sebut tadi angin surga. Angin surga, katanya nanti rakyat Aceh akan sejahtera, kehidupannya di atas rata-rata income per kapitas dia ya mungkin bisa melebihi Brunei dan Qatar. Itu kan, itu kalau bahasa kami orang-orang, kawan-kawan saya tukang beca, tukang jual daging, tukang jual nya ulok katok menduma, dah dengan bacuta dengan saya tiap hari dengan mereka. Oke, Pak Taufik, mungkin harapan Anda nih untuk pemerintah Aceh, apa yang ingin Anda sampaikan? Harus sadar lah, jangan lagi hidup dalam mimpi. Hari ini rakyat minta pertanggungjawaban Anda terhadap berbagai aktivitas yang sudah Anda lakukan. Karena selama ini kan selalu cari alasan. Hari ini jangan berikan alasan, bukti yang diperlukan oleh rakyat. Rakyat hari ini sedang susah. Pandemi juga belum selesai. Baik, terima kasih pemirsa PTM yang di rumah. Kita sudah mendengarkan secara tegas dari penjelasan Pak Taufik ya mengenai tentang gagalnya investor asing ke Aceh, dan juga kita mengharapkan kepada pemerintah Aceh juga memberikan bukti yang nyata kepada masyarakat dan tidak diberikan angin surga seperti itu. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.